Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya harap kalian selalu sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Baik, kita masih berada di bab 2, yaitu iklan, poster, slogan. Dan hari ini kita masih fokus membahas tentang iklan ya. Jadi materi apa saja yang akan kita bahas? Pertama ada klasifikasi periklanan, lalu ada tujuan atau fungsi iklan, dan pola penyajian iklan. Baik, ini dia klasifikasi iklan. Klasifikasi periklanan. Iklan tidak hanya bertujuan untuk menawarkan produk. Iklan juga turut berpengaruh dalam gaya hidup. So, iklan dibedakan menjadi dua. Klasifikasi maksudnya ini dalam kegunaannya ya. Ada iklan strategis dan ada iklan taktis. Kalau iklan strategis untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan. Kalau taktis untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon yang merek tertentu. Pada umumnya iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek. Jadi kalau iklan strategis itu adalah iklan yang mengiklankan suatu produk dan produk itu untuk membangun citra positif suatu perusahaan. Biasanya ini untuk dalam jangka panjang. Jadi pengguna atau seseorang yang tertarik pada iklan tersebut akan terus menggunakan produk tersebut secara berkelanjutan. Ya, karena dia tahu bahwa suatu produk ini sangat bagus dan bersifat positif. Jadi akan menggunakannya berkelanjutan. Sedangkan taktis dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon. Jadi ketika kita melihat iklan tersebut, wah ini menarik, kita langsung ingin beli tanpa harus memikirkan jangka panjangnya seperti apa. Biasanya ini produk-produk yang seperti hanya makanan, seperti itu. Jadi ketika kita melihatnya langsung tertarik dan kita akan membelinya, seperti itu. Yang kedua, tujuan atau fungsi iklan. Iklan tidak hanya bertujuan untuk menawarkan produk. Iklan juga turut berpengaruh dalam membentuk gaya hidup, kebiasaan, selera, dan jati diri dari seorang dan masyarakat. Nah, ini dia tujuan atau fungsi iklan lainnya. Fungsi iklan yang pertama ada fungsi sebagai iklan informasional. Informasional yaitu iklan yang memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk dan juga manfaat yang ia peroleh ketika membeli atau menggunakan produk tersebut. Sedangkan iklan transformational, fungsi iklan sebagai transformational ini, iklan berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, teknik yang mencapai sukses. Pola penyajian iklan. Pola penyajian iklan itu dibedakan menjadi dua, ada iklan media cetak dan iklan elektronik. Nah, sebenarnya minggu lalu sudah saya singgung ya dari jenis-jenis iklan, cuman ini akan lebih merinci. Yang pertama, iklan media cetak. Di iklan media cetak ada yang namanya iklan baris. Iklan yang pemasangannya berupa baris-baris dan teks yang disajikan terbatas. Nah, itu dia iklan baris. Kita lihat contohnya. Jual RMH Semivilla LS 174BT seperti itu. Kalau iklan baris ini cenderung dia menyingkat kata-katanya karena di iklan baris biasanya ada di koran ya. Untuk mengiklankan suatu iklan baris dihitung jumlah per huruf. Jadi per hurufnya dihitung, oleh karena itu iklan baris itu sangat singkat dan terbatas kata-katanya. Sehingga ini contohnya, jual rumah semivilla luasnya 174 bata, 4 buah kolam, airnya bagus, cocok untuk keluarga, hubungi nomornya itu TP, itu maksudnya tanpa perantara. Nah, di sini kalian bisa lihat singkatan yang biasa digunakan dalam iklan baris.
ada BPK, BT, CCK, ada TLP, telepon, UTK. Kalian bisa lihat lebih jelasnya di buku pegangan kalian, buku paket bahasa Indonesia di halaman 48. Yang kedua, ini masih iklan media cetak ya. Iklan kolom. Iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Di samping menggunakan teks, iklan ini sering pula menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik lainnya. Ya, kalau tadi hanya tulisan dan tulisannya terbatas ya. Kalau ini iklannya di berupa kolom, kalian bisa lihat ini seperti ada kolom ya, kotak seperti ini. Kotak. Nah, ini kolom iklannya. Ada kotak, ada sebuah kolom, dan ini iklannya. Biasanya dia lebih menarik dengan gambar, dan untuk kata-katanya tidak terlalu dibatasi ya. Yang penting hanya menyesuaikan ukuran kolomnya saja. Yang ketiga ada iklan display, yakni iklan yang memiliki ukuran lebih luas dibanding iklan kolom. Nah, ini lebih luas dan biasanya langsung produk aslinya yang diberikan. Jadi lebih besar dan langsung produknya. Yang keempat, iklan advertorial. Yakni iklan sejenis iklan display, hanya saja teknik penyampaiannya mirip berita. Nah, kita lihat. Ini dia contohnya. Ini iklannya mengiklankan kismis si mungil serba bisa. Namun dijelaskannya seperti membuat berita ya, sangat panjang penjelasannya. Kismis merupakan makanan kering yang berasal dari anggur dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh iklan advertorial, benar-benar seperti berita, kalian bisa melihatnya ya. Nah, tadi sudah ada 4 jenis iklan media cetak. Nah, sekarang adalah waktunya bagaimana kita menyimpulkan atau menjelaskan kembali isi dari sebuah iklan. Perhatikan, ini soalnya. Perhatikan iklan di bawah ini, tentukan jenis iklan di bawah ini, lalu jelaskan isi dan penawaran iklan dengan kata-katamu sendiri. Ini tadi ada di jenis iklan apa? Ayo, kalian masih ingat? Jual rumah semi villa luas 174 bata. Yes. Cara menjawabnya seperti ini. Jenis iklan di sini jelas ya. Dia kata-katanya disingkat dan terbatas, berarti merupakan iklan baris ya. Jadi merupakan iklan baris. Nah, isi iklan dan penawarannya. Dari iklan tersebut kita paparkan lagi menggunakan bahasa kita. Iklan di samping menawarkan sebuah produk untuk dijual, yaitu rumah semi villa. Rumah yang dijual memiliki luas 174 bata dan memiliki 4 buah kolam. Air yang baik dan cocok untuk keluarga. Bagi pembaca yang berminat dapat menghubungi nomor yang dicantumkan. Seperti ini. Jadi dari suatu iklan baris yang sangat singkat ini, kalian simpulkan lagi dan jelaskan lagi menggunakan bahasa kalian. Contoh soal ini akan bersangkutan ya nanti dengan tugas yang saya berikan. Lanjut, tadi ada iklan media cetak dan sekarang adalah iklan elektronik. Iklan elektronik yang pertama yaitu iklan radio. Jelas karena radio iklan yang mengandalkan efek suara. Jadi hanya mengandalkan efek suara kalau radio. Sedangkan iklan televisi mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Iklan yang biasanya kita tonton di TV ya, ketika kita menonton acara di TV lalu ada iklannya, nah itu iklan televisi. Yang ketiga adalah iklan film. Apa sih iklan film? Iklan yang tersaji dalam judul film. Iklan ini biasanya muncul sebelum film utama diputar. Jadi kalau kalian biasanya pernah ke bioskop kan, sebelum film utamanya diputar pasti kita melihat berbagai macam iklan dulu ya, baik itu iklan tentang film yang akan tayang atau produk-produk lainnya. Nah, itu dimasuk dengan iklan film. Baik, itu dia materi kita untuk hari ini, masih tentang iklan.
ada pola penyajiannya, ada fungsinya, dan ada klasifikasinya. Saya harap apa yang saya berikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kalian. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan. Jika masih ada pertanyaan, kalian bisa chat saya secara personal ke nomor WhatsApp saya seperti biasa. Jangan lupa gunakan nama dan kelasnya ya. Terima kasih telah mengikuti pelajaran saya hari ini. Tetap selalu sehat dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.